Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Welcome back. Jangan welcome back. Welcome to the journey. Jadi, ya, perjalanan kali ini gue bakalan menemani gitu ya di series SNBT 2026. Oke, gitu. Jadi, sebelum membuka series, gue mau tekankan bahwa soal-soal yang gue bahas ini juga udah gue sebutin di series tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya gue juga udah sebutin bahwa gue tidak membuat soal. Untuk materi-materi apapun gue tidak membuat soal. Soal itu ada yang gue jadikan referensi gitu kan, gue ambil dari website berbayar, contohnya mungkin dari beberapa tryout website yang kalian kenal, ada yang gratis seperti Siap PTN. Gue mengambil soal-soal itu gitu ya, gue mengambil soal-soal gratis itu dan gue revisi sedikit, mungkin di bagian angkanya, di bagian harinya, di bagian tokoh-tokoh yang disebutkan namanya si A, si B, si C gitu. Gue cuman revisi tersebut, atau mungkin ada beberapa yang gue revisi untuk tingkat kesulitannya. Mungkin gue berpikir ini kesulitannya kurang sulit nih, kayak gitu ya, kayak gitu ya. Intinya gue tidak membuat soal. Kalau gue membuat soal itu di kelas. Kalau di kelas itu gue membuat soal dari kisi-kisi SNBT gitu ya. Jadi kisi-kisi SNBT, terus gue cari referensi nih ya di soal tahun lalu gitu ya. Misalkan sekarang SNBT 2026, berarti gue pakai patokannya SNBT 2025. Dan akhirnya gue ambil soalnya, gue revisi penuh, tapi dengan kisi-kisi yang sesuai kayak gitu. Misalkan ada materi logaritma eksponen gitu. Mungkin di soal 2025 itu ada 3 bilangan yang diperangkatkan ataupun dilogaritmakan kayak seperti itu. Nah, di 2026 ini mungkin ada 3 angka juga, tapi mungkin ada pecahan kayak gitu. Gue revisinya itu seperti itu, gue mengubahnya itu seperti itu, dan itu terjadi di kelas. Dan gue bakalan nyebutin ini soal dari gue buat berdasarkan referensi tahun lalu kayak gitu. Tapi kalau di konten, sekali lagi gue tekankan, gue ambil di beberapa website, gue rapihkan kembali kayak gitu. Oke, jadi jangan chat gue untuk meminta dibuatkan soal gitu. Kehidupan gue udah terlalu sibuk gitu ya, disuruh buat soal gitu. Gue masih menyusun buku untuk SMA ya, untuk SMA dan SNBT. Gue nggak tahu, mungkin itu bakalan rilis 2028, gue nggak tahu, karena jujur nggak ada waktu kayaknya gue kayak gitu ya, karena gue buat novel ini. Mohon maaf. Jadi langsung saja ke soal nomor 1 di series SNBT 2026 ini, pada sebab kemampuan penalaran umum. Hana, tulis it. Oke, kita baca pelan-pelan ya, karena ini pertama banget, first time banget untuk 2026. Kita baca pelan-pelan, kita nalar pelan-pelan, dan juga dideskripsikan atau digambarkan ilustrasinya. Yang pertama, dalam sebuah toko buku setiap hari Minggu, kita tulis saja Minggu di sini. Nah, di setiap minggu itu apa kejadiannya ya? Terdapat diskon, ada diskon 20% untuk semua buku, all book ya, all books. Oke, terus di dalam toko. Selain itu, pada setiap hari Selasa akan diadakan baca buku bersama BBB dengan makan siang gratis ya, gue singkat MSG ya, bagi peserta baca buku. Pada hari Kamis selalu ada diskon 10% untuk buku-buku teks, ada diskon 10% untuk buku teks saja, textbooks aja gitu ya, textbooks aja. Terus setiap kali acara baca buku berlangsung, buku bersama kayaknya dia, acara baca buku bersama ini ya, acara buku yang ini berarti toko selalu mempersiapkan makan siang untuk 50 orang peserta. Jadi MSG nya ini 50 begitu ya.
Karena acara makan bersama itu cuma di hari Selasa, nggak mungkin tiba-tiba MSG 50 orang di hari lain. Nggak disebutkan nih, jangan ngarang. Intinya kita harus mencocokkan jawaban dengan apa yang sudah disebutkan. Jangan mengarang kesimpulan. Misalkan, jika ini maka ini. No, ya. Untuk kesimpulan seperti ini tidak seperti itu. Harus lihat dulu bacanya seperti ini. Ini bukan jika maka loh ya. Dilihat, bukan jika maka. Bukan logika matematika, hanya baca aja. Kemampuan penalaran. Lanjut. Setiap hari Minggu selalu ada acara. Oh, tidak disebutkan ya. Setiap hari Selasa selalu ada diskon. No. Minggu. Setiap hari Kamis. Enggak. Setiap kali ada acara baca buku selalu ada makan siang gratis untuk peserta baca buku. Benar, ini benar. Coba ya kita bunder gini dulu. Setiap acara baca buku selalu diikuti oleh tepat 50 orang peserta, gitu ya. Ini kita keep. Sekarang kita pendalaman, penalarannya itu didalamkan lagi. Kita dilihat, dibaca. Setiap kali ada acara baca buku selalu ada makan siang gratis untuk peserta baca buku. Benar gak sih? Ini udah otomatis benar gitu loh. Kayak ya memang pasangan dari makan siang gratis yaitu dengan baca buku bersama, eventnya kayak gitu kan. Ada event yang ditambahkan event makan gratis gitu ya kan. Begitu. Ada 2 event dalam satu hari. Setiap acara baca buku selalu diikuti oleh tepat 50 orang peserta. Enggak, di sini tidak dikatakan bahwa setiap acara baca buku diikuti 50 peserta atau dibatasi 50 peserta. Enggak. Yang dibatasi itu apa? Makan siangnya. Gitu, makan siangnya. Jadi mungkin ada yang tidak kedapatan makan siang gitu. Mungkin ada orang juga nggak bisa nih gue baca sambil makan, gimana? Nggak bisa gitu. Nah, mungkin ada seperti itu. Dan yang memang dikatakan ini yang tersedia itu 50-nya itu adalah untuk makan siang, bukan peserta baca bukunya. Makan siangnya, jumlah makan siangnya gitu ya. Oke. Bagus penalaran udah bagus ini. Bagus. Lanjut. 2. Tiap hari Senin, Selasa, Kamis. Oke. Senin, Selasa, dan Kamis itu harga makan siang itu harganya 50.000. Alright. Terus setiap hari Rabu. Oke, Rabu itu makan siang dengan 30.000 harganya. Murah ya? Enggak sih? 1 kali loh. Lumayan mahal. Selain itu, pada hari Sabtu dan Minggu restoran ini selalu menawarkan paket makan malam gitu ya. Jadi paketan keluarga gitu ya, Sabtu dan Minggu. Oke, paket makan malam paket itu 100.000. Alright. Apa simpulan yang dapat diambil? Oke, kita baca satu-satu. Restoran ini hanya buka. No. Udah ada kata hanya buka, sedangkan di sini tidak ada kata-kata selain hari-hari tersebut restoran tutup. Nggak ada kata-kata tersebut, nggak ada kata-kata untuk hanya buka, nggak ada. Berarti enggak ya. Harga makan siang di restoran ini enggak lah, ini udah jelas enggak ya, karena ada diskon di hari-hari tertentu. Promo makan siang selalu diadakan hari Senin, Selasa, Kamis. Selalu diadakan dia nih. Jadi hari lainnya enggak gitu. Ini artinya lain harinya itu enggak gitu. Sedangkan ada hari Rabu yang juga menawarkan promo makan siang gitu ya kan. Ada promonya juga nih hari Rabu. Gitu, bukan hanya Senin, Selasa, dan Kamis. Benar memang Senin, Selasa, Kamis itu menawarkan harga 50.000. Tapi promo makan siangnya itu enggak selalu Senin, Selasa, Kamis. Tapi ini yang salah kata ini loh. Selalu diadakan ini loh. Salah. Itu. Oke, ini salah.
Pada hari Rabu, harga makan siang di restoran ini lebih murah dibandingkan hari-hari lainnya. Gitu. Kita keep. Restoran ini tidak pernah menawarkan promo makan siang di hari Jumat. Kita keep. Kira-kira mana yang benar? Kelihatannya DE ini benar. Sesuai keyakinan hati, mana yang benar? Ada yang E, ada yang D ya, mungkin ya beberapa. Karena gue gak live juga. Alright. Jadi di hari Rabu ini gue katakan lebih benar dari E. Kenapa? Ya, karena hari Jumat itu benar-benar tidak ada informasi apapun. Jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan dengan hari yang tidak disebutkan dalam cerita, dengan subjek yang tidak disebutkan dalam cerita. Ya, di sini dikatakan bahwa pada hari Rabu itu lebih murah dibandingkan hari-hari lainnya. Lebih murah. Termurah dari hari-hari lainnya itu sudah beda arti lagi gitu. Tapi lebih murah dibandingkan hari-hari lainnya yang bisa kita katakan bahwa hari-hari lainnya ini juga sudah disebutkan di cerita gitu ya. Kecuali Jumat gitu. Tapi di hari Jumat itu tidak dikatakan bahwa ada promo ataukah tidak, enggak kan. Tapi yang terpenting di cerita tersebut hari Rabu itu paling murah. Nah di sini nggak ada kata paling, itu yang bikin benar itu bukan paling tapi lebih murah. Paham ya? Terus yang ini kenapa salah? Tidak pernah menawarkan promo makan siang. Apakah tidak disebutkan promo hari Jumat itu menjadi tidak ada promo? Enggak ya, benar ya. Benarnya berarti yang D. Ini yang tadi udah gue coret gak sih? Oh udah. Alright. Nomor 3. Seorang guru menemukan bahwa semua siswanya yang mendapatkan nilai A di ujian matematika juga mendapatkan nilai A di ujian fisika. Oleh karena itu, kita baca satu-satu. Siswa yang mendapatkan nilai A di ujian matematika selalu mendapatkan nilai A. Ini benar. Seolah ini tuh hanya menyalin pernyataan di atas. Ya kan? Kalian biasanya, wah curiga masa iya sih sesama itu gitu. Alright, kita pindah dulu. Siswa yang mendapatkan nilai B di ujian matematika pasti mendapatkan nilai B. Tidak disebutkan. Salah. Siswa mendapatkan nilai A di ujian fisika selalu mendapat nilai A di ujian matematika. Enggak. Ini adalah hukum logika matematika ya. Jika P maka R, terus di sini R, ya ini R, itu P, gitu. Ini salah. Yang benar itu ketika P maka R, dan di sini P baru ini bisa R. Jadi syarat pertama yang harus dilakukan itu apa? Nilai A pada matematika, ya kan? A, matematikanya A. Nah maka nanti fisikanya juga A gitu loh. Nggak ada dikatakan fisikanya A nanti matematikanya A, nggak ada gitu ya. Yang menjadi syarat itu matematikanya bukan fisikanya. Bisa aja fisika A tapi matematikanya B, bisa aja ya. Tapi kalau matematikanya A udah pasti gitu loh. Paham ya? Penerapannya harus jalan tuh, logika matematika. Siswa yang mendapatkan nilai C di ujian fisika tidak mungkin. Jadi gimana tuh berpikirnya? Yang D itu bisa saja benar gitu. Karena ketika matematika A otomatis fisika A. Ya kan? Ya enggak? Tapi balik lagi dengan yang C. Yang disebutkan pertama itu adalah fisika. Dan fisika tidak menjadi syarat untuk matematika. Tapi yang D ini memang, kalau misalkan yang A ini nggak ada, kalian bisa pilih yang D gitu ya. Kalau yang A itu nggak ada, pilih yang D. Nah di sini bagusnya soal ini, yang A itu ada, bikin pusing. Tapi yang harus kalian yakini dan tetapkan dalam hati, asik. Ketika udah ada salinan persis pernyataan pada soal dan pada jawaban, pilih itu. Nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai lama. Udah persis nih, berarti A dulu di matematika, baru A ke fisika, udah gitu. Nah
Udah ya, lanjut. Nomor 4. Setiap kali ia berolahraga, Bob selalu merasa lebih sehat dan bugar. Oleh karena itu, semua orang, nggak semua orang, ada kayak gue habis renang ngantuk, ya kan? Habis renang ngantuk. Nggak, ini salah nih, udah menyebutkan semua orang. Bob selalu merasa lebih sehat dan bugar terlepas dari jenis olahraganya. Enggak. Setiap kali ia berolahraga, nggak ada dituliskan semua jenis olahraga. Nggak dituliskan. Ini enggak ya. Ini semua ya. Semua orang lagi. Semua jenis olahraga. Semua jenis lagi. Oke. Nggak boleh ketika kita sudah membicarakan ini si Bob itu adalah beberapa gitu, kebalik adalah beberapa atau hanya seorang gitu, tiba-tiba mengeneralisir. Misalkan kalian menemukan cowok seperti itu, tiba-tiba semua cowok, misalkan kalian menemukan cewek seperti itu, tiba-tiba semua cewek. No, jangan seperti itu ya. Jangan mengeneralisir. Tidak baik. Nomor 5. Selama 100 tahun terakhir, setiap kali ada kenaikan suhu global, juga terjadi peningkatan tinggi permukaan laut. Oke, oleh karena itu, penurunan suhu global. Ini penurunan, udah kelihatan, nggak ada di bacaan ya. Peningkatan tinggi permukaan laut tidak terkait dengan perubahan suhu. Ini malah tidak terkait pula dia. Kenaikan suhu global selalu berdampak pada peningkatan tinggi. Kita keep. Hanya ada beberapa kenaikan suhu global. No, ini nggak ada kata beberapa gitu. Ini setiap kali itu biasanya semua. Ya, hampir sama dengan semua. Kesimpulan tidak dapat ditarik pasti. Ini udah ada yang mendekati, ada yang kita keep. Berarti ya ini. Alright, bener banget. Oke, jadi setiap video gue bakalan membahas 5 soal. Semangat!